Guys, benarkah Indonesia tarik seluruh asetnya dan Indonesia yang memegang saham cukup besar di IMF bahkan berencana untuk memberikan organisasi lintah darat internasional tersebut pelajaran guys dan keberhasilan pembangunan dan perkembangan ekonomi yang masih telah membuat Indonesia menjadi salah satu negara terkaya di dunia, dan berbagai langkah diplomasi keras yang dilakukan Barat rupanya tidak berhasil untuk menundukkan Indonesia, dari mulai gugatan pelarangan ekspor nikel di WTO, larangan program hilirisasi oleh IMF hingga boikot produk unggulan Indonesia seperti CPO oleh Uni Eropah membuatkan Indonesia semakin yakin siapa musuhnya saat ini. So, bagaimana cerita selanjutnya guys? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman jangan lupa klik butang subscribe untuk kajian online dan klik tombol loncengnya sekali tanda dukungan teman-teman juga kepada channel kajian online. Dan di hujung videonya guys, saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Rozul Channel. Kajian online. Jangan lupa subscribe kajian online guys ya. IMF Amerika Serikat hingga Bank Dunia bangkrut. Indonesia tarik seluruh asetnya sekaligus. Ya. Permusuhan yang dikobarkan IMF hingga Amerika rupanya membuat Indonesia tak mau lagi bersabar. Indonesia yang memegang saham cukup besar di IMF bahkan berencana untuk memberikan organisasi lintah darat internasional tersebut pelajaran. Indonesia setidaknya mampu menguasai hampir 9% total saham di International Monetary Fund atau IMF. Keberhasilan pembangunan dan perkembangan ekonomi yang masif telah membuat Indonesia menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Ya. Berbagai langkah diplomasi keras yang dilakukan Barat rupanya tak berhasil menundukkan Indonesia, dari mulai gugatan pelarangan ekspor nikel di WTO, pelarangan program hilirisasi oleh IMF, hingga boikot produk unggulan Indonesia seperti CPO oleh Uni Eropah, membuat Indonesia makin yakin siapa musuhnya saat ini. Nah, semakin yakin siapa musuh Indonesia sebenar ya. Kerana Eropah ini tidak mahu Indonesia menjadi negara maju ya, kalau kita lihat guys ya. Bahkan mantan Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO periode 2005-2013, Pascal Lamy buka-bukaan terkait dengan ketidaksukaan Uni Eropah kepada Indonesia. Seperti yang diketahui saat ini Indonesia sedang bersengketa hukum perdagangan dengan Uni Eropah di WTO perihal kebijakan larangan ekspor biji nikel ke luar negeri. Namun, bukan hanya itu. Terdapat dua isu kontroversial lainnya yang membuat Uni Eropah jengkel dengan Indonesia. Dua isu kontroversial tersebut yakni isu deforestasi dan perkebunan kelapa sawit. Pascal Lamy mengisahkan, pemerintah Indonesia tidak suka dengan tindakan Uni Eropah yang berupaya mengurangi konsumsi minyak sawit dan menetapkan kelapa sawit sebagai tanaman beresiko tinggi terhadap deforestasi. Adapun saat ini proses dokumen gugatan yang disampaikan Indonesia kepada WTO terhadap Uni Eropah sudah berjalan. Ada dua isu kontroversial antara Indonesia dan Uni Eropah, minyak sawit dan deforestasi. Indonesia tidak suka dengan tindakan Uni Eropah mengurangi minyak sawit dan menetapkan kelapa sawit sebagai tanaman beresiko tinggi terhadap deforestasi, dan Uni Eropah pun tidak suka dengan tindakan Indonesia, ungkap Pascal Lamy kepada CNBC Indonesia dalam Mining Zone dikutip Rabu 22 Februari 2023. Tak kalah dengan Uni Eropah, Amerika rupanya juga ikut mengobarkan api permusuhan dengan terus melakukan provokasi aktif terhadap Indonesia. Gitu, guys. Beberapa waktu yang lalu Amerika Serikat diketahui menolak seluruh baterai mobil listrik buatan Indonesia hanya karena alasan yang konyol, yaitu karena industri smelter Indonesia didominasi oleh Cina. Tentu alasan seperti ini tidaklah bisa diterima logika. Benar. Karena sejatinya Indonesia tidak pernah memonopoli siapa saja investor yang mau berinvestasi dan membangun smelter di Indonesia. Benar sekali. Lalu terbaru adalah desakan International Monetary Fund atau IMF yang mendesak Indonesia menghentikan seluruh kegiatan atau program hilirisasi industrinya.
Hal itu disampaikan IMF dalam artikel 4 Consultation. IMF menilai kebijakan hilirisasi perlu mempertimbangkan masalah analisa biaya dan manfaat. IMF mengingatkan agar kebijakan hilirisasi tidak menimbulkan rambatan negatif bagi negara lain. Menurut IMF, kebijakan industri Indonesia harus dirancang dengan cara yang tidak menghalangi persaingan dan inovasi, sambil meminimalkan efek rambatan lintas batas yang negatif tambahnya. Dengan demikian, IMF menilai otoritas harus mempertimbangkan kebijakan hilirisasi dalam negeri yang lebih tepat untuk mencapai tujuannya dalam meningkatkan nilai tambah produksi. Meningkatkan nilai tambah dalam produksi dengan menghapus secara bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas perbatasan untuk komoditas lain paparnya. Dari seluruh permasalahan antara Indonesia dengan negara-negara barat, Indonesia rupanya punya alasan yang cukup untuk menarik seluruh asetnya dari barat. Hal ini juga guna menjaga dan mengamankan aset negara jika sewaktu-waktu Amerika Serikat atau Uni Eropa menjatuhkan sanksi boikot atau embargo ekonomi kepada Indonesia. Raksasa mengancam Sebagaimana Rusia. yang terjadi kepada Rusia saat Barat menjatuhkan sanksi ekonominya, Rusia kehilangan ribuan triliun asetnya yang tersimpan di negara-negara Barat. Karena itu, para pengamat politik hingga ekonomi menilai aset Indonesia akan lebih aman jika disimpan di bank baru besutan BRIC, yaitu New Development Bank (NDB). Habis aset-aset Rusia ya. Amerika Serikat disebut bakal mengalami krisis ekonomi jika seluruh asetnya ditarik dari Amerika. Diketahui, Indonesia saat ini menjadi negara penghasil emas terbesar bagi Amerika. Benar. Saham PT Freeport yang saat ini dikuasai mayoritas oleh Indonesia, tentu akan menjadi sayap tawar kuat bagi posisi Indonesia dalam negosiasi dengan Amerika Serikat. Sentimen terhadap Amerika Serikat menjadi salah satu faktor mayoritas netizen atau rakyat Indonesia menjadi pro-Rusia atau BRIC daripada Amerika atau Barat. Keberpihakan politik masyarakat Indonesia yang anti-Amerika dan anti-Barat dikarenakan kecenderungan masyarakat kita setelah masa perang melawan terorisme. Perang Irak, masyarakat lebih anti-Amerika dan anti-Barat, ungkapnya. Ya, lebih anti-Barat ya. Sentimen warga yang seakan melabeli anti-Amerika tumbuh karena agresi Amerika yang dilakukan di negara-negara Timur Tengah saat masa perang melawan terorisme sejak September 2001 lalu. Atas beragam kejadian itu, masyarakat Indonesia kemudian menganggap siapapun yang berseberangan dengan Amerika, maka pihak itulah yang harus dibela. Dalam konteks invasi Rusia-Ukraina, masyarakat seolah cepat mengambil kesimpulan untuk mendukung Rusia karena berseberangan dengan Amerika Serikat. Radit mengungkapkan, masyarakat Indonesia sulit untuk memandang bahwa konflik yang terjadi hari ini adalah antara Rusia dan Ukraina. Publik seakan melihat persoalan ini antara Rusia dan Barat. Antara Rusia dan Barat sebenarnya guys ya, bukan antara Rusia dan Ukraina ya. Okey guys, seperti yang kita semua sudah tahu dan apa yang sudah kita reactionkan tadi, kabarnya Indonesia telah mengambil tindakan drastis dengan menarik seluruh asetnya dari organisasi tersebut. Dan keberhasilan pembangunan dan perkembangan ekonomi telah menjadikan Indonesia salah satu negara terkaya di dunia guys. Namun kita lihat Barat telah mencuba berbagai langkah diplomasi keras termasuk gugatan pelarangan ekspor nikel di WTO dan larangan program hilirisasi oleh IMF serta boykot
memboikot produk unggulan Indonesia oleh Uni Eropah, guys. Semua upaya ini hanya memperkuat keyakinan Indonesia mengenai musuhnya saat ini, dan dikatakan iaitu mantan Direktur Jeneral WTO periode 2005 hingga 2013, guys, iaitu Pascal Lamy membuka fakta mengenai ketidaksukaan Uni Eropah terhadap Indonesia. Dan pemerintah Indonesia menolak tindakan Uni Eropah yang berusaha mengurangi konsumsi minyak sawit dan menetapkan kelapa sawit sebagai tanaman berisiko tinggi terhadap deforestasi. IMF juga mendesak Indonesia menghentikan seluruh kegiatan ataupun program hilirisasi industri. Dan apa yang kita lihat, guys, IMF menekankan perlunya kebijakan industri Indonesia yang tidak menghalangi persaingan dan inovasi serta menimbulkan efek rambatan lintas batas yang negatif, dan serta otoritas di Indonesia diminta untuk mempertimbangkan kebijakan hilirisasi dalam negeri yang lebih tepat guna meningkatkan nilai tambah produksi dan menghapus pembatasan ekspor secara bertahap. Guys, bagaimana pandangan kalian? Jika ada yang mahu ditambah, teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun, saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu sehingga sekarang. Dan bagi anda yang baru saja mampir dan baru saja menemui Brozo Channel, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman juga kepada Brozo Channel. Guys, yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap semuanya datang daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye bye.